Iya yang mulia. Juga sebelum saya menghadirkan saksi yang mulia, masih ada bukti tambahan sedikit yang mulia. Saksi satu yang mulia. Ditambahnya mana? Oh, sorry. Saksi. Ya sudah. Ya baik, nama lengkapnya Abdul Rahim. Ya. Alamat tempat tinggal Jalan Pangeran Sunganata, RT 17, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda. agama Islam, pekerjaan Untuk saat ini vokal. bukan. Baik, kenal dengan penggugat satu, Kenal yang mulia. dengan penggugat dua, Kenal yang mulia. dengan T1 Yos Ardiaso, Kenal. dengan T2 Junanta Wibowo, Kenal. dengan T3 Yudi Satria Nugroho, Kenal. dengan T4 Heran Setia Setia
Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik ya, sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu ya. Siap yang mulia. Ikuti kalimat yang saya ucapkan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar Tiada lain tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, saksi ini menerangkan apa? Menerangkan tentang kesaksian saya dan penggugat dua yang mulia di persidangan 742. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui adanya perkara pidana Ahmad AR AMJ dengan nomor perkara 742 PIT B 2019 PN Samarinda? Siap, saya mengetahui karena saya mengawal perkara tersebut. Mengawal perkara siapa itu yang terdakwanya? Terdakwanya Ahmad RMD di Nusa. Saat itu saudara masih mengingat tidak bahwa penggugat dua yang bernama Lisia, kesaksian apa yang dia sampaikan di persidangan? Siap, saya mengingat bahwa saksi Lisia adalah saksi yang dihadirkan JPU pada saat persidangan tersebut, dan saksi Lisia mengatakan bahwa dakwaan itu palsu dan juga rekayasa. Saat itu saudara saksi berada di posisi mana waktu mendengarkan hal itu? Siap, saya posisinya di pengunjung sidang. Ini ada yang jadi saksi nggak yang di belakang itu? Tidak ada ya, satu aja. Silakan ulangi, Pak. Apakah saudara Diulang atau Ulangi gimana? lagi jawabannya tadi. Siap, pada saat itu saya berada di ruang sidang sebagai pengunjung sidang, berarti duduk di posisi penonton ini ya? di posisi penonton. Nah, saya mau bertanya, apakah saudara dari posisi situ pendengaran saudara tentang kesaksian Lisia itu jelas atau tidak? Sangat jelas. Kira-kira hakim yang duduk di posisi saat itu tergugat satu, apa dengan jaksa yang saat itu juga di posisinya sebagai penuntut, apakah kira-kira juga ikut mendengar itu? Sangat jelas karena suasana pada saat sidang saat itu senyap, tenang, tidak ada keributan. Namun setelah kesaksian, Pengunjung sidang duduknya ya. Nah, yang sopan ya, nggak boleh ya, nggak kaki. Ya. namun setelah kesaksian itu apakah ada semacam sedikit keributan atau bagaimana? Pada saat persidangan tersebut, saudara saksi khususnya penggugat dua itu mengatakan bahwa dakwaan itu adalah palsu dan rekayasa. Tetapi majelis hakim yang mengadili perkara tersebut tidak juga menggali dan menguji kesaksian daripada Lisia yang dihadirkan oleh JPU. Baik. Selain daripada kesaksian JPU yang bernama Lisia tadi, apakah saudara pernah lihat juga kesaksian penggugat satu saya ini di saat itu? Pada saat itu bersamaan juga pasca dari penggugat dua Lisia memberikan kesaksian yang meringankan terdakwa Ahmad AR di Musa, ada 3 orang. Yang pertama itu Pak Handri Sulistyo, yang kedua itu Pak Sudansa, dan yang ketiga saya sendiri. Apa yang saudara dengar dari kesaksian penggugat satu? Bahwa penggugat satu pada saat itu bersaksi yang meringankan saudara Ahmad RMJ Ini dalam perkara apa ini? di perkara 742 dari PIT dari 2019 PN Samarinda. Terdakwa Ahmad ya. Ahmad RMJ di Musa. Saat itu saudara dengar apa yang saya berikan kesaksian saat itu? Saudara saksi mengatakan bahwa Saksi perkara siapa yang maksudnya kan ada 3 ini. Iya. Ini keterangan saksi siapa? saksi dari Pak Handri Sulistyo, saya. Dari penggugat. Ya, penggugat satu. Ya, bahwa saudara saksi yang hadir pada saat itu Pak Handri mengatakan bahwa ada perkara sebelumnya, sebelum ada perkara 742, yaitu perkara nomor 19
garing G garing PT 2017 PT UN Samarinda. Selain perkara PT UN, apakah saat itu ada perkara lain yang beriringan yang saudara tahu? Ada perkara nomor 113 Perdata PMK. Saat itu tergugat satu sebagai apa di persidangan 113 itu? Sebagai penggugat Di tahun yang sama atau? di tahun yang sama dan bersamaan dengan perkara nomor 742. Baik. Saudara saksi, kita maju ke depan sebentar, kita cek ini ya. PP 8 yang mulia. Apakah saudara dalam juga menyaksikan peristiwa persidangan menghadirkan RT pada saat itu sesuai kabar ini? Siap, saya hadir pada saat persidangan tersebut. Saat itu peristiwa apa yang terjadi ketika ada terdakwa berdiri di sini? Ini yang di tengah siapa? Itu RT 31 Pak Jamaludin. Ini Itu jaksa Pak Yudi. saat itu apa yang terjadi di sini? Sedang dalam situasi apa yang sehingga mereka berdiri di sini? Bisa saudara jelaskan? Itu pada saat si terdakwa Pak RMJ memperlihatkan surat pernyataan RT Jamaludin yang mana dalam pernyataan tersebut menyatakan pada tangan dan juga paraf. Itu dibuat tanggal 29 November 2018. Saat itu apa kesaksian RT saat itu? Saudara Setelah melihat pernyataan itu, saksi membenarkan apa? membenarkan bahwa telah membuat surat pernyataan tersebut. Kemudian di dalamnya itu pernyataan itu ada kalimat, ada tanda tangan kan? Kita cek ini. Nomor 24 ya. PP 24 dengan PP apa yang dijadikan sampel? Bahwa yang dijadikan sampel di dalam lab forensik ini adalah tanda tangan dan juga orang yang sama, yaitu Pak Jamaludin sebagai RT senjata. Jadi ini tanda apa parah atau apa ini? Itu tanda Tanda tangan siapa? RT Jamaludin. Jadi parah dan tanda tangan sebagai pembanding dari milik orang yang sama Pak Jamaludin. PP 6. Apakah saudara tahu ini surat apa? Siap, saya mengetahui surat tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh
izin di hadapan pengacaranya Ahmad ARMJ beserta juga kita dari tim yang mengadvokasi perkara tersebut. Jadi saudara juga hadir yang lihat Siap hadir. RT membuat surat ini. Siap hadir. Saat itu RT mengakui apa di dalam surat ini? Bahwa RT mengakui di dalam gambar ukur PWRM nomor 13 PWRM gambar ukur yang dimuat dalam Ahmad ARMJ itu adalah benar PRT membubuhkan tersebut di tahun 2015. Membubuhkan apa dia? Membubuhkan tanda parak atau tanda tanah? Siap parah. Dia membubuhkan tanda parak. Siap. Jadi dia tidak pernah menggunakan tanda tangan ya. Tidak. Cukup kemudian. Silakan dari sana. Lanjut ya, Bu ya. Saudara saksi, Siap. di gugatannya tergugat, di gugatan yang tergugat itu tempat dia ada menyebutkan ada melaporkan gugatan seperti yang dituliskan tadi nomor 103. Saudara saksi kan mengatakan mengikuti terus. Di perkara 103 ini apa saudara saksi mengikuti juga? Siap, saya mengikuti. Tahu hasil putusannya seperti apa? Putusannya saya mengikuti di tingkat pertama di EO, terus masuk ke perkara bandingnya di jurnal dimenangkan dari pihak penggugat. Sudah sampai di mana saudara saksi? Setahu saya tahapan kasasi. Sampai sekarang. Nah, saksi Siap. itu kan saudara mengikuti perkara itu perkara nomor 742 ya. Siap. Itu terdakwanya Ahmad AR, Ahmad ARMJ di Busan. bukan bukan ini, Bukan. bukan ya orang lain tadi. Ahmad ARMJ. Orang lain tadi ya. Nah, kemudian tadi saudara jelaskan ada keterangan yang dakwaan jaksa palsu gitu. Dia berhubungan dengan dakwaan jaksa waktu itu kedatangan palsu ya. Benar. Nah, Palsu saudara, dan tidak. saudara untuk mengikuti yang itu ada eksepsi nggak? Eksepsi nggak dakwaan itu? Eksepsi. 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 Hasilnya? Tapi dari tergugat satu itu tidak mau melayani terdakwa. Tergugat gimana? Tergugat apa ya? Tidak. Dia kasus pidana ini nggak ada tergugatnya. Tidak terdakwa, tidak dilayani oleh majelis hakim pada saat itu. Waktu Bahkan ketika mau mengajukan alat bukti pun sampai itu, makanya terjadi sampai keributan. eksepsinya diajukan nggak waktu itu? Jadi tapi dia tidak mau untuk dibacakan, dia halangin. Kapan? Pada saat kapan diajukan eksepsi? Pada saat persidangan di tahun 2019. Ya, prosesnya kan ada waktu-waktu tertentu yang ditentukan kapan kita bisa mengajukan eksepsi, Siap. ya kan? Pasca setelah dakwaan, Setelah dakwaan sudah lewat pemeriksaan saksi, kan ya? sebelum. Sebelum berbicara- hasilnya apa? Ditolak apa gimana? Kalau berbicara pengacara kan sebelum Iya. setelah dakwaan kan eksepsi. Faktanya waktu proses itu Iya, karena Belum. gini saya jelaskan saudara kuasa hukum bahwa pada saat persidangan perkara 742 itu memang saudara terdakwa sempat menyangkal semua dakwaan dan dilanjutkanlah pada proses eksepsi. Ya. Tapi pada saat persidangan itu memang tidak diberikan ruang untuk membacakan. Jadi pada saat persidangan mau itu saksi, mau itu alat bukti selalu diucap tapi diajukan, berulang-ulang. tapi diajukan. Diajukan. Hasilnya apa? Diterima apa ditolak? Majelis hakim Eksepsinya. majelis hakim pada saat itu yang dipimpin oleh Pak Yos dan juga dua rekannya sebagai hakim anggota tidak mengindahkan, Jadi ditolak, berulang-ulang. ditolak gitu. Kata ditolak tidak, tapi tidak diindahkan. Berarti Sebagaimana tidak- hak dari tidak terdakwa dipertimbangkan. apa itu. Jadi dipertimbangkan maksudnya. Tidak Tidak, dipertimbangkan. tidak. Nah, kemudian saksi kan mengikuti nih perkara Ya. di pengadilan negeri, hasilnya seperti apa? Putusannya apa? Jadi berbicara putusan ya. Bebas kah? Apa bebas tuntutan kah? Atau di pidana? Di pidana, Di tapi pidana. dari hasilnya, Terbukti. iya dia diputus,
tapi dari hasil yang tidak benar, tidak sesuai dengan Itu undang kamu undang. saudara ya, menurut saudara. Nah, di pidana waktu itu diputus bersalah oleh majelis. Oke. Setelah itu pengetahuan saudara saksi, ada banding nggak dari pihak? Ada upaya hukum? Ada upaya hukum banding, Ada upaya hukum banding di pengadilan tinggi. pengadilan. Ada putusannya juga. Ada putusan. Apa putusannya? Meringankan? Meringankan, tapi tidak bebas. Tidak. Tidak, tetap ya. Artinya meringankan. Setelah itu ada upaya hukum lagi. Ada upaya hukum kasasi. Kasasi lagi. Putusannya apa? Putusannya tidak diterima. Tidak diterima. Jadi kasasi dari terdakwa terpidana Ahmad waktu itu ya, Ahmad Tahir itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Tidak diterima. Tidak diterima. Ya, artinya ditolak. Nah, berarti perkara ini sudah ingkrah. Menurut yang saudara tahu, Sudah tingkat kasasi. sudah ingkrah. Sudah putus. Sudah ingkrah. Ya. Berarti Ahmad Tahir sudah menjalani hukuman dan Mahkamah Agung juga sudah memutus pada tingkat kasasi dan sudah ingkrah, gitu ya. Nah, setelah itu pengetahuan saudara saksi, pernah nggak tergugat satu ini atau Pak Yos itu dilaporkan di Komisi Yudisial atau di KAI terkait dengan pemeriksaan perkara nomor 742 atas nama Ahmad Tahir? Sebenarnya lebih spesifik dilaporkan ke Siwas Mahkamah Agung, pernah ke KAI juga pernah. Bahkan saya sendiri juga pernah meminta untuk persidangan tersebut dimonitor. Pengetahuan saudara saksi dari KAI itu ada putusannya nggak? Tadi di terdakwa satu itu pernah dinyatakan bersalah oleh KAI dalam pemeriksaan perkara nomor 742. Gimana kita bilang? Ini kan dilaporkan di KAI ya kan? KAI itu ada sistem pemeriksaannya juga berkaitan dengan kode etik hakim dalam menuntut perkara. Nah, putusannya apa waktu itu? Apakah tergugat satu itu dinyatakan bersalah atau gimana? Isi putusannya sudah tahu? Putusan terkait laporan kepada Yos ya. Komisi Yudisial kan sudah mengikuti perkara ini, ya toh. Rentetan daripada perkara ini, keputusan, bukan keputusan. hasilnya ya, Proses laporannya. hasil. Untuk proses laporannya sampai saksi sejauh mana? Sejauh mana? Apakah sudah ada hasilnya? Kalau ada hasilnya seperti apa yang Nah, diketahui? hasilnya itu memang dari Komisi Yudisial tidak menginfokan bahwa saya juga di situ sebagai saksi yang diperiksa. Bahkan saya pun tidak tahu endingnya itu seperti apa dari Komisi Yudisial. Jadi saudara Karena tidak dari mengetahui. sebagai saksi tidak diberikan tebusan dari hasil pemeriksaan itu. Jadi saudara tidak mengetahui ya. Kalau begitu, saya ingin saudara kami memperlihatkan T12 yang mulia. T12 ya. Silakan Mas. Kalau belum pernah lihat, kalau saudara yang memperlihatkan ini ya hasil keputusan petikan putusan nomor 004 dari Komisi Yudisial. Ya, laporan yang terlapor atas nama Sudah tahu ya? pelapor tidak disebutkan intinya dari masyarakat dan ini hasil menunjukkan R. Yos Hardiarso SKM. Apakah ya? Yang Mau ditanyakan apa? ya, kami hanya ingin memperlihatkan ya bahwa mengenai tentang laporan Komisi Yudisial tidak ada putusan seperti ini. Nah, dalam putusan ini apakah saudara melihat ada tergugat satu melakukan kesalahan dalam Nah, itu lagi pendapat. Ya, kalau berbicara tergugat satu melakukan kesalahan, saya siap membuktikan kesalahan tergugat satu. Nah, Kalau ditanya, malah dia Iya. tahu bukti. tahu ya Ya, putusan dia ini tidak, saya tidak di. Jangan ditanya pendapatnya saksi. saudara membuktikan kapasitas apa saudara membuktikan Karena gini, Ya. ketika memang ditanya pelanggaran dari tergugat satu, saya bisa membuktikan. Ketika memang dikasih ruang oleh majelis, iya itu dalam kapasitas apa saudara membuktikan itu biar semua ini terang benerang posisinya. Bahwa kemudian sudah ya tadi putusan Mahkamah Agung Kasasi
Selanjutnya adalah apa sih sebenarnya hubungan Ahmad AR dengan penggugat ini? Kok yang dipidana Ahmad AR yang menggugat yang lain? Hubungannya apa? Ya, kalau hubungan keluarga tidak ada, Ya, hubungan pekerjaan tidak ada. Tapi hubungan dari Ahmad AR dan juga daripada penggugat adalah adanya jual beli tanah, jual beli tanah. jual beli tanah. Terus? Kan yang ditanya kan hubungan, Iya, kan hubungan dijelaskan. ini kan gini, yang dipidana perkara 742 adalah Ahmad AR, Ya. bukan penggugat. Ya toh. Nah terus kenapa yang keberatan dengan mengajukan gugatan ini adalah penggugat? Ini hubungannya Iya, apa? karena si Ahmad AR bin Musa itu dikriminalisasi oleh mafia tanah, di backup oleh penegak hukum. Dikriminalisasi oleh Mafia tanah di backup oleh penegak hukum. mereka boleh bertolak hukum. Terus hubungannya dengan penggugat ini apa? Kok penggugat yang mengajukan gugatan? Kok penggugat yang keberatan? Jadi Kan yang dikriminalisasi Ahmad AR nih, ya dong. Tadi saudara sebutkan begitu kan? Yang dikriminalisasi menurut saudara ini adalah Ahmad AR. Nah terus hubungannya dengan penggugat ini apa? Nah jadi gini, saya harus luruskan bahwa konteks dari gugatan 35 ini terkait saudara penggugat ini merasa dirugikan. Iya rugikan apa? Ya maksudnya? Ya apa? dia pada saat bersaksi dipalsukan kesaksiannya. Gimana cara dibuat? Nah, silakan dilihat di putusan 742 bahwa saudara saksi pun dan baik penggugat 1 maupun penggugat 2. Jadi pada proses pengadilan negeri aja gitu keterangannya, tidak ada hubungan lain. Iya di pengadilan negeri. Iya, tidak ada hubungan lain. Tidak ada lagi kesaksian. Tidak ada hubungan lain antara Ahmad AR dengan penggugat ini. Kan yang dikriminalisasi adalah menurut saudara Ahmad AR. Nah, itu berarti yang dirugikan Ahmad AR dong ya? Iya kan? Yang dirugikan saat ini Ahmad AR dan berpotensi kepada kita semua kriminalisasi. Kalau seperti ini kejadiannya, Kita semua siapa? Kita semua dirugikan. AR itu tadi kan ditanya kepada saya menjelaskan seperti AR itu. tadi dirugikan. Ya itu kan Kan gitu. Itu selesai kan? Saudara bukan kita semua. Itu mungkin langsung Ini saja. belum terjawab pertanyaan saya. Ahmad AR yang dirugikan dalam pemeriksaan itu kan dia terpidana toh, Ya. terbukti kan sampai putusan kasasi Mahkamah Agung. Nah, dalam putusan itu ya. dalam putusan perkara 742 Ya. toh, terdakwanya terpidananya namanya Ahmad AR Ya, dari yang proses saudara pertama. sebutkan tadi dikriminalisasi Ya. oleh mafia tanah. Itu menurut pendapat saudara. Lah, tiba-tiba ada gugatan atas nama penggugat bukan Ahmad AR. Terus hubungannya kaitannya apa? Ahmad AR memiliki aset yang telah dialihkan kepada penggugat kedua. Oh, Jual Ahmad beli, AR. Tetapi dari hasil kriminalisasi ini orang yang di penjara, Ahmad AR di penjara, barangnya mau dirampas. Oh ya, dia Ahmad AR punya tanah. Nih, Iya. ya, terus itulah suratnya yang dianggap palsu dijual kepada penggugat. Disitulah kerugian penggugat. Maaf yang mulia. Beda konteks Itu dari- ada Nah, kesimpulan. ini, karena saya ditanya di sini, Ya. pemahaman dari kuasa penuntut ini tidak sampai terkait gugatan ini, Ya. gitu. Karena saksi menjawab. Mungkin sudah baca gugatannya atau seperti apa? Nah, Itu pertanyaan. jangan Jadi saya membaca konteks putusan. dari gugatan yang hari ini saya Saudara baca saksi, terkait perkara kami pidana. sangat menghargai jika saudara menjawab pertanyaan kami saja. Seperti itu. Kan kami tidak tanyakan hal-hal yang susah. Kan? Itu saja hubungannya ini apa? Oke. Kan ada orang yang berbeda antara yang diperiksa tidak pidana perkara nomor 742 dengan penggugat dalam perkara ini. Oke. Kan itu wajar kami tanyakan hubungannya apa? Ya, Nah, gitu. Tadi sudah terjawab Sudah saya bahwa hubungannya ada jual beli terhadap objek yang disangkakan dalam perkara 742 itu. Oke. Nah, ya kan? Jawabannya seperti itu kan ya? Oke. Nah, itu aja kan dari tadi. Ya, Pertanyaan kan itu. udah, ya. Nah, Ya. Langsung aja ke pertanyaan. Poin to poin aja. Ya, jadi saudara yang terlalu panjang lebar Ya, sudah, ya. sebenarnya jawabannya. silakan yang mulia. Nah, kemudian sudah tadi ada hubungan jual belinya, terus sudah juga diperiksa. Nah, terus selain upaya-upaya hukum itu, saudara karena mengikuti perkara ini, ada nggak upaya-upaya hukum lain yang ditempuh oleh penggugat ini atau Ahmad AR dalam kaitannya dengan 742? Sudah kita telah melaporkan Apa aja? Saudara dari yang laporan tahu? di kepolisian. Lapor di kepolisian. Ya, kita melaporkan saudara Rizkia Lapor beserta kepolisian. jaksa-jaksanya, kita melaporkan panitra beserta jajarannya juga, bahkan melaporkan oknum-oknum yang dikira ini terkait Ya. dalam sindikat ini.
Nah terus hasilnya gimana perkembangannya atau hasilnya sudah ada? Ya, jadi hasilnya itu di tingkat kepolisian kita diparsialkan. Akhirnya lahirlah gugatan kepada 12 oknum kepolisian. Sampai kita gugat presiden di perkara nomor 11 karena gagal menjaga integritas Polri kan. Hasilnya gimana? Ada putusannya? Mungkin bisa diikuti di sistem Saya tanya saksinya. karena belum putusan, kita belum sampai putusan. Ya itu kan pertanyaan saya, prosesnya gimana? Udah ada hasil belum? Kalau belum ada hasil kan dijawab aja. Ya. Belum ada Itu masih proses. Karena kan kita sudah somasi Mahkamah Agung terkait Ya, persoalan. saudara somasi Mahkamah Agung. Ya. Sudah dijawab somasinya. Mahkamah Agung melalaikan kewajiban yang terkait teguran hukum. Terus kita balik dulu sebentar ya. Ada gugatan kepada 12 oknum kepolisian 12 oknum kepolisian. dan 1 kepala ombudsman profesi Kaltim di perkara 142. Nah, sebentar. 12 oknum kepolisian itu digugat perdata. Perdata Data. Prosesnya udah ada hasilnya atau gimana belum? masih tahapan kasasi. Masih tahapan kasasi. Nah, terus upaya hukum yang lainnya, Maksudnya? upaya hukum yang lainnya, apalagi selain itu? Bukan Iya. bukatannya aja. Iya, makanya Ya, jangan karena gini ya, Jangan Bu, ya. baca yang bukatannya aja. Karena Ya. pidananya Nah, Sesuai ini yang mulia, posisi. izin yang mulia, saya Izin yang mulia. izin yang mulia, saya sebagai saksi Sebentar saksi, sebentar. Ini giliran saya. Sebentar ini. Sebentar saksi. Ini giliran saya. Ya, sebentar. Satu kata ini. ini aja kalau nggak tahu aja. Iya, karena ini yang mulia. Saksi, Nanti kalau saya saksi. tidak Saya menjawab. betul ya. Saksi ini. Sebentar. Saya gantian ngomongnya, coba saksi dulu. Ya, coba saya ini yang mulia. Sebenarnya saya itu menjawab apa yang ditanyakan. Tapi kalau melebar, nanti saya nggak jawab, saya dianggap tidak kooperatif sebagai saksi. Oh, enggak saksi. Makanya kan di sini saya bilang kepada kuasa tergugat, apakah sudah membaca gugatan dari perkara tersebut? Jadi lihat korelasinya sama gitu. Seperti itu, izin yang mulia. Ya, jadi dikatakan yang kaitannya dengan gugatan. Ya, yang mulia itu berhubungan semua dengan gugatan yang mulia karena hubungannya dengan perkara 742 dengan kasus pidana 742 yang saat ini sudah ingkrah. Ada banyak gugatan, ada banyak. Ya, silakan dilanjut ya. Kalau saksi yang menjawab ya. Siap, Saya nggak bisa jawab. siap. Ya. Tahu. Jadi tadi otot bentar ya, jangan pakai otot nih, itu bukan di kantor. Siap. Jadi Siap. tergugat itu kan ada di gugat tuh PMH itu apa. Itu aja yang harus dibuktikan. Siap. Saksi sebatas bertanya, intonasinya pun ya Siap. rata-rata saja. Terus saksi juga jawabnya nggak usah. ya. Siap yang mulia. Juga. Siap, sesuai petunjuk yang mulia. Jadi apa yang ditanyakan sudah dijawab sudah kita Siap. sampaikan. Nggak usah Siap. dipertimbangkan lagi nanti malah berantem. Ya, Siap, terima kasih. Lanjut. Nah, jadi kami kembali tadi saksi yang mengenai tentang gugatan terhadap oknum kepolisian yang belum ada hasilnya ya. Itu kan kaitannya dengan 742 ini, ya tahu? Perkara pidana 742 kaitannya dengan gugatan itu kan. Ada terkait. Ada terkaitnya. Kemudian setelah itu terhadap tergugat satu, pernahkah saudara atas pengetahuan saudara mengirimkan semacam surat somasi atau apakah terhadap tergugat ini? Tidak. Tidak pernah ya. Tapi Sudah itu nanti panjang lagi. Nah, itu kan pertanyaannya pernah atau tidak? Tidak ada spesial sudah. Lanjut. kalau surat ini yang mulia sedikit ini kan memflashback, kalau surat somasi tidak pernah. Tapi kalau dari lembaga saya menyuratin ke PN terkait perkara 742 pernah. Surat somasi. Somasi juga. Tapi dari person saya, lembaga saya. Jawabannya apa? Jadi surat saya itu terkait undang-undang kekuasaan kehakiman, yang mana di pasal 5 ayat 1 itu hakim konstitusi wajib menggali, menguji dan memahami nilai-nilai hukum. Makanya kan dengan kesaksian daripada penggugat yang tidak pernah diuji, tidak pernah dibebankan pembuktian, itu tanda kutip bagi saya, ada apa ini? Makanya saya suratin lah ketua pengadilan negeri terkait perkara tersebut. Tapi hingga detik ini, hingga demo berkali-kali, bahkan sampai dengan tuntutan copot ketua pengadilan negeri, tidak ada responnya. Bahkan dari tergugat satu lah di pengadilan, di ruang sidang mengatakan ini intervensi, ini saya tidak akan membalas surat ini di persidangan yang terbuka untuk umum, disaksikan oleh
banyak pasang mata di situ. Di situ saya kecewa. Harusnya kan secara tersurat. Sudah kan? Sudah. Cukup ya. Baliknya. Siap. Saudara saksi, Siap. berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh penggugat Siap. pada PP nomor PP 24, ini adalah surat gambar ukur. Apakah saksi pernah melihat siapa saja yang menandatangani saksi yang di PLWS atau gambar ukur tersebut? Siap. Jadi di gambar ukur PRWR nomor 1396 tahun 2015 itu yang menandatangani adalah Ahmad ARNJ, dan juga di situ ada tanda tangan dari RT atau para RT. Selain itu, apakah saksi-saksi batas terhadap tanah ini ada menandatangani? Ada. Siapa orangnya? Saya ada di dokumen bukti, bisa di Boleh silakan. ini. Oke, siap. Siap. Siap, pada gambar ukur ini. Siap. Di dalam PLWR ini, Siap. saksi perbatasan tanah Siap. di sebelah timur adalah Pasres, Siap. kemudian di sebelah barat adalah Tuahiril, dan di sebelah utara adalah Tuahiril. Siap. Apakah saksi pernah mempertanyakan tentang keabsahan saksi batas atas nama Tuahiril ini? Nah, jadi ini si Cua ini adalah orang yang mengontrak rumah dari Cahaya Dukui, pelapornya Ahmad. Orang yang mengontrak. Orang yang mengontrak, Ya. apakah dia memiliki tanah di sebelah utara dan di sebelah barat berdasarkan PLWR atau gambar ukur ini? Nah, jadi ini adalah Cahaya Dukui yang punya ini. Ahmad itu berbatasan dengan Cahaya Dukui. Oke, kalau memang di sini Tuahiril yang Ya. bertanda tangan, otomatis ini sebagai orang awam yang tidak mengerti masalah Ya. hukum, berarti pemiliknya adalah Tuahiril sebelah utara dan sebelah barat. Bahkan saudara katakan tadi pemiliknya adalah Cahaya Dukui. Cahaya Dukui. Berarti bagaimana dengan keabsahan gambar tersebut? Nah, gimana? Ini kalau sudah bahas di sini kan kita bukan Persoalan ini. Ya. persoalan. Tapi saya mengatur saksi sedikit yang mulia bahwa Cahaya Dukui ini juga pernah bersaksi di perkara 742. Terus saudara Cua ini adalah orang yang menyewa rumah yang tanah yang ada bangunannya itu milik Cahaya Dukui. Jika demikian, kalau memang ini saudara mengetahui saksi batas sebelah utara dan barat ini adalah atas nama Cahaya Dukui, Ya. kenapa ini atas nama Tuahiril? Kami sudah tidak nyambung. Jadi gini, jadi Ahmad ARNJ itu kan tanahnya yang ada bank sampah kosong. Jadi dia untuk saksi batas kan ada rumahnya itu kayak Dukui. Dia tidak mengenal kayak Dukui itu. Akhirnya yang menyewa itu masih Cua. Saya pengetahuan Ahmad kan dia ini SD tidak lulus. Ya. Jadi dia itu datanginlah saksi batas yang berbatasan dengan tanahnya. Ini sebelah barat, sebelah utara, tengah-tengah. Bukan tanah Cahaya Tuahiril. Ya, ini yang sewa ini. Jadi dia menyewa utang. Ya. Ya. Nah, sewa menyewa. Cukup kemudian Ada yang mulia P20 yang mulia. PP20. P21.
dalam surat putusan 742, apakah nama ini sama dengan nama yang di dalam putusan? Siap, berbeda. Berbeda. Artinya ada sebuah perbedaan ya. Siap. Dari Suliansah ini yang bersaksi di dalam 742, Bersaksi bersamaan dengan saya dan juga Pak. tetapi di dalam putusan 742 namanya ditulis sama atau tidak sama? Tidak sama. Tidak sama. PP 22 ya. Apakah saudara tahu apa yang dilaporkan oleh almarhum Suliansah? Dia sudah meninggal ya? Sudah meninggal. Apa yang dia laporkan terkait itu? Bahwa di dalam putusan perkara 742 Pak Suliansah mengetahui adanya pemalsuan itu yang 2013. Maksudnya gimana itu? Di Pak Suliansah Ya. di dalam salinan putusan, sebentar, ini saya ulangi pertanyaan sambil duduk saja ya. Siap. Apa yang saudara dengar kesaksian Suliansah di persidangan? Bahwa Pak Suliansah itu kan kita bertiga. Pak Suliansah itu mengatakan dia mengetahui surat pernyataan RT tanggal 29 November 2018 itu dan dia juga hadir di situ. Jadi secara tegas saudara mau menyatakan bahwa Pak Suliansah menyaksikan pembuatan surat pernyataan RT itu ya, Menyaksikan. terkait bahwa RT menandatangani surat-surat aman menggunakan tanda paraf, begitu kan? Iya, benar. Oke. Pertanyaan saya, di dalam salinan putusan apa yang dikalimatkan oleh penggugat satu dalam berita acara sehingga masuk di dalam salinan putusan, apa kalimat yang sehingga dia melaporkan panitra tersebut, apa yang dipalsukan dari keterangan Suliansah itu? Bahwa di dalam putusan itu Pak Suliansah mengetahui adanya pemalsuan di tahun 2013. Jadi di dalam salinan putusan Ya. Suliansah, Mengetahui. kesaksian Suliansah kalimatnya dibalik begitu ya? Dibalik. Dibalik. Bahwasanya Pak Suliansah itu mengetahui adanya surat pernyataan. Jadi kesaksian yang saudara dengar Suliansah di persidangan 742 dengan salinan putusan itu berbeda tidak? Berbeda. Berbeda, yang merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Tergugat. Merugikan tergugat. Merugikan daripada Ahmad ARMJ. Oke. Saudara sangat yakin sekali bahwa RT menggunakan tanda paraf dan tanda penyidik menggunakan tanda paraf dan tanda tangan orang yang sama untuk disandingkan. Itu kapan saudara mengetahui itu? Pada saat saya ngecek bandel A di Pengadilan Tinggi perkara 742 Bersama siapa saudara saat itu? bersama Faisal. Faisal siapa yang lengkap namanya? Faisal Amri Darmawan. Jadi saudara lihat dengan kepala mata sendiri. Siap, saya melihat dan saya memegang itu barang. Saat itu saudara sangat meyakini bahwa telah terjadi menggunakan alat bukti palsu, begitu ya maksudnya? Siap. Untuk mendakwa Ahmad, begitu ya? Siap, benar. Benar atau tidak? Benar. Benar. Nah, apa yang saudara lakukan setelah mengetahui semua hal itu? Apa yang saudara lakukan bersama-sama organisasi saudara? Apa tadi nama organisasi saudara? Siap, Permai Samarinda. Permahi kepanjangannya apa itu? Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Saudara sebagai apa di sana? Siap, saya masih sebagai ketua pada saat itu. Ketua mana? Ketua pusat atau ketua daerah atau Siap. bagaimana? Saya baik di Samarinda dalam proses perkara 742 masih menjabat sebagai ketua Samarinda, bahkan ketika saya sampai di pusat pun juga masih mengawal kasus ini. Oke. Apa yang saudara bahas di dalam organisasi saudara sehingga saudara meyakini telah terjadi pemalsuan di dalam persidangan 742 untuk mengkriminalisasi Ahmad? Siap. Coba jelaskan itu. Siap. Saya mempelajari terkait keputusan PT UM nomor 19 garing G garing 2017 garing PT UM Samarinda yang mana di dalam kesaksian RT menyatakan dia telah mentandatangani berkas perlerek nomor 1396
tahun 2015. Sebentar. Kesaksian RT Jamaluddin di tahun 2017. Di perkara Di perkara nomor 19/2017 PTN Samarinda. jadi RT sudah pernah bersaksi sebelumnya Siap sudah. dan dia membenarkan bahwa dia membubuhkan tanda tangan di atas surat-surat amat termasuk terwerek, begitu. Siap, benar sekali. Kemudian di tahun 2019 Ahmad didakwa memalsukan tanda tangan yang telah diakui oleh Jamaluddin di tahun 2017 di perkara Petun. Betul? Ya. Nah, apakah ini normal atau tidak normal menurut saudara? Sangat tidak normal. Siap. Nggak bisa kita Siap. Siap. Nah, coba saudara jelaskan apa kesimpulan, apakah saudara sendiri yang memeriksa atau ada beberapa teman yang membantu Anda untuk memeriksa berkas-berkas 742 itu? Siap, bersama teman-teman kita melakukan kajian hukum terkait perkara 742 karena kontraproduktif dengan putusan perkara nomor 19 tahun 2017 PTN Samarinda tersebut. Apakah RT yang bersaksi di perkara 19 di Petun itu adalah RT yang sama dengan yang bersaksi di perkara 742? Siap, RT yang sama. RT yang sama. Jadi menurut kesimpulan saudara, setelah menyaksikan perjalanan persidangan 742, tanda tangan dan paraf itu milik RT. Siap, milik orang yang sama RT Jamaluddin RT 031. Ini pertanyaan saya lagi sekali. Saudara pernah baca putusan 742? Siap, sudah. Melihat kesaksian saya di dalam putusan itu, Siap. apakah sama dengan apa yang saudara dengar di persidangan? Siap, berbeda. Berbeda dalam arti apa itu? Bahwa di dalam keputusan nomor 742 saudara Hani Sulistyo tidak pernah mengatakan bahwa tidak ada persidangan ataupun upaya hukum sebelumnya, tapi di situ dicantumkan bahwa tidak ada upaya hukum, sedangkan di perkara 19 saudara Hani Sulistyo sebagai tergugat intervensi. Yang menggugat adalah saya Digui. Saya persingkat pertanyaannya, apakah kesaksian saya dan Lisia di persidangan 742 saudara dengarkan langsung dan lihat langsung sama? Apakah berbeda atau sama dengan salinan putusan? Siap, berbeda. Berbeda. Kesimpulannya saya mau tanya, saudara tahu? langsung pertanyaan. Ya, saudara tahu keputusan itu dihasilkan dari apa? 742 itu. Siap. Setelah saudara memahami apa yang terjadi, Siap. dihasilkan dari apa itu? Siap, dari hasil ibu muslihat. Jangan digiring-giring seperti itu pertanyaannya. Siap. Jadi harus hakim di sini. Karena dia bersaksi yang mulia. Siap. Kesimpulan, Siap. apa, resume itu semua. Siap. Jangan begitu ya. Siap. Batas fakta aja. Siap. Sudah ya. Siap, cukup yang mulia. Dari T Cukup. cukup. Tadi saya cuma sedikit saja. Apakah yang sudah disampaikan tadi ada mengenai dakwaan palsu, mengenai ada keterangan saksi yang berbeda, itu sudah disampaikan di dalam memori berarti atau kasasi? Ada nggak disampaikan mengenai ada hal-hal yang tidak benar di dalam putusan itu? Ada Siap yang mulia. Dalam proses judi fakti kita sudah sampaikan untuk terkait itu. mengenai adanya hal-hal yang tidak benar di dalam putusan itu sudah disampaikan di dalam upaya hukum. Berarti kasasi sudah. Siap yang mulia. Bahkan kita sudah membuat surat pernyataan dari pengunjung sidang yang hadir pada persidangan itu untuk dijadikan alat bukti dalam proses banding. Gitu ya. Siap. Ini putusannya sampai kasasi atau sampai PK? Untuk saat ini kasasi yang mulia. Cuma dua. Kasasi yang mulia. Tapi saudara Ahmad ARMJ bin Musa telah memberikan kuasa ke saya untuk melakukan peninjauan kembali. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu nopung yang mulia. Kemudian apakah saksi juga menjadi saksi juga ya di dalam perkara 742 ya? Siap yang mulia. Saksi yang meringankan ya? Siap.
dilaporkan ke KY, apakah tahu apa yang dilaporkan? Siap ya. Saat ini apa? Mengenai apa? Siap, karena pada saat itu saya pun sendiri sebagai saksi yang mulia atas ya pelaporan tersebut. Ya. Baik, cukup ya. Sudah cukup ya? Cukup yang mulia. Baik, cukup ya saksi. Terima kasih atas kehadirannya. Siap. Saksi silakan KTP-nya. Kemudian nanti akan ditanggapi dalam kesimpulan ya. Siap. Kemudian sudah cukup saksi. Cukup yang mulia. Dari T1 giliran. Apakah ada saksi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Tidak ada. T ini Tidak ada yang mulia. Kemudian komisi TNI karena tak hadir akhirnya Pak Jaksa, Pak Yudi. Kalau kami T1, T4 tidak ada Pak. Jadi kita kasih kesempatan ke dia P3 untuk saksi ya. Baik. Jadi sedang kita tunda dari dua ya Senin ya. Ya, baik yang mulia. Memberi kesempatan Senin ya untuk memberi kesempatan T3 ya. Ya dipanggil ya untuk mengajukan saksi. Baik. Jika tidak hadir kita lanjut kesimpulan. Baik yang mulia. Ya. Baik pada para pihak untuk tetap hadir akan dipanggil lagi dari T3 yang dipanggil untuk kesempatan mengajukan saksi ya. Baik. Dan yang